Bab 515. Pengurus rumah yang percaya diri. Kondisi Sekte Qin saat ini sudah jauh melampaui yang dibayangkan Erik. Setelah menyapa dengan orang-orang, dia langsung pergi ke ruang utama. Tidak lama kemudian, Yina keluar dan berkata, "Halo, Ketua." Erik melambaikan tangannya, "Tidak perlu begitu sungkan, beritahu aku kondisi Sekte Qin saat ini." Yina menganggukkan kepalanya, dia menjelaskan kondisi Sekte Qin saat ini. Saat ini di Sekte Qin ada 3.000 lebih pengikut, lebih banyak dibandingkan dengan waktu Tio Erik menggunakan pil mujarab untuk menarik simpati orang. Dan yang terpenting adalah sekarang kualitas Sekte Qin meningkat tinggi, Superior Master ada banyak sekali, sedangkan Grandmaster jauh lebih banyak lagi. Selain itu ada beberapa keluarga tambahan termasuk partai Tian Yuan. Yina berkata dengan suara pelan, "Di sekitar kota ada banyak keluarga yang saat ini juga sudah jatuh ke tangan keluarga Qin." Erik memegang dagunya dan berkata, "Membunuh seorang Jack bisa membawakan dampak sebesar ini. Jika Jack tahu akan ini, dia mungkin akan marah hingga bangun lagi." Partai Yin Ming hanya bertahan kurang dari waktu 1 bulan dan sudah menjadi bawahan Erik. "Untuk sementara aku serahkan Sekte Ming kepadamu." Erik berkata kepada Yina, "Seterusnya aku akan mengajari kalian beberapa jurus, nanti kamu ajari mereka." "Baik, Ketua," kata Yina menganggukkan kepalanya. Sekali bertah hingga di sini, Ercik terpikiran dengan gelang berlian itu. Gelang berlian itu meskipun cacat, namun kekuatan yang dikeluarkannya tetaplah sangatlah kuat, sama sekali tidak lebih lemah daripada serangan penuh dari seorang Superior Master. Jika itu bisa diperbaiki, maka itu pasti akan menjadi sebuah senjata hebat. Oleh karena itu, Erik kembali ke kamarnya dan mengeluarkan gelang berlian itu. Dia melihatnya dengan teliti, dan Ebrakta, waktu itu masih tidak tahu latar belakang gelang berlian ini, namun sekarang dilihat-lihat, gelang berlian ini seharusnya adalah sebuah senjata Grand Superior Master yang rusak. Meskipun Sekte Qin saat ini punya banyak pengikut, namun juga hanya ada Erik seorang Grand Superior Master saja. Dan Erik juga tidak mungkin setiap hari berada di Sekte Qin, jadi dia perlu memikirkan cara untuk melindungi sektenya. Sekali dipikir-pikir, Erik akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah formasi perlindungan, dan bersamaan dengan itu dia mau memperbaiki gelang berlian ini. Waktu malam hari, Erik mengeluarkan alat untuk memperbaiki senjata. Dia meletakkan gelang berlian di sana, dan mengeluarkan alat-alat perbaikan senjata yang dia dapatkan dari Asosiasi Budo Kota B. Barang-barang ini cukup untuk memperbaiki sebuah senjata Grand Superior Master. Dan ayah Erik juga meninggalkan banyak ilmu rahasia melatih senjata, oleh karena itu, untuk memperbaiki gelang berlian ini bukanlah sebuah masalah besar baginya. Dalam waktu 3 hari, Erik sudah membentuk formasi perlindungan dan bersamaan dengan itu, dia mengajari beberapa jurus kepada Yina. Ini semua adalah jurus hebat, asalkan tidaklah terlalu bodoh, seharusnya tidaklah bermasalah untuk memasuki tingkatan Superior Master. Erik berkata, "Tentu saja butuh sedikit waktu." Setelah itu, Erik mengeluarkan gelang berliannya dan diberikan kepada Yina. Ini adalah sebuah senjata Grand Superior Master. Erik mengingatkan, jika diperlukan boleh dipergunakan. "Baik, Ketua," kata Yina. Saat ini sudah tahun baru dan sudah hari kedua Imlek. Acara yang digelar oleh Doni adalah pada hari ke-6 Imlek, oleh karena itu Erik meninggalkan Sekte Qin dan pergi ke kota B. Masih ada waktu 4 hari. Tatapan Erik bersinar, dia sedikit senang. Demi hari ini, dia sudah menunggu terlalu lama. Dan saat ini keluarga Su. Kakak besar Su tengah duduk di ruang utama dan mengerutkan keningnya, di hatinya terasa tidaklah tenang. "Mengapa terus saja merasa belakangan ini akan terjadi sesuatu?" kata kakek besar Su sambil mengerutkan keningnya. Setelah itu dia mengangkat kepala dan melirik pengurus rumah, "Belakangan ini apakah Erik punya gerakan baru?" Pengurus rumah mengelengkan kepalanya, "Tidak ada." "Oh iya, bagaimana dengan Haris, dia pergi kemana?" kakek besar Su tiba-tiba menanyakannya. Pengurus rumah berkata, "Haris ada di tempat Tuan Muda Besar. Panggil dia ke sini, ada yang ingin aku tanyakan," kata kakek besar Su. "Baik, Tuan Besar." Pengurus rumah memberi hormat lalu pergi. Belasan menit kemudian,
Haris muncul di depan rumah keluarga Su, dan pengurus rumah tengah berdiri di sana dan menunggunya. "Senang bertemu Tuan Pengurus." Haris mendekat dan menyapa dengan sopan. Pengurus rumah tidak mengatakan apapun, dia hanya tersenyum saja. Senyuman ini membuat Haris merasa tidak tenang. Haris tidak mengatakan apapun, dia melewati pengurus dan bersiap untuk masuk ke dalam. "Tuan Pengurus, apa maksud Anda?" tanya Haris mengerutkan keningnya. Pengurus rumah meletakkan satu tangan di bahunya, sebuah tekanan besar langsung terasakan. Haris merasa tulang bahunya sudah nyaris retak, rasa sakit membuatnya berkeringat dingin. Namun Haris mengertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Erik sudah mau turun tangan. Di saat ini, sebuah perkataan pengurus rumah membuat Haris kaget. Ekspresi Haris sangatlah buruk, hatinya sangatlah kaget. Tuan Pengurus, aku tidak mengerti perkataan Anda." Haris berkata dengan keras kepala. Pengurus rumah tersenyum, "Kamu tidak bisa mengelabuiku. Semenjak kamu masuk ke keluarga Su, aku sudah menebak apa yang akan kamu lakukan." Haris mendengarnya, dia tidak bisa tenang lagi. "Sebelum kamu datang ke keluarga Su, aku sudah tahu kamu beberapa kali berkontak dengan Erik. Hal-hal ini tidak bisa kabur dari penglihatanku," kata pengurus rumah. Mendengar ini, Haris sangatlah putus asa. Dengan begitu berarti keluarga Su sudah lama tahu tujuannya. Semua yang dilakukannya ini bukankah berada dalam pengontrolan keluarga Su? "Terserah apa maumu sekarang," Haris berkata seusai menarik nafas dalam. Pengurus rumah mengelengkan kepalanya, dia berkata, "Tuan Besar tidak tahu akan hal ini." Seketika, Haris semakin bingung. "Tuan Pengurus, apa maksud Anda?" Haris semakin tidak mengerti. Semua orang di dunia ini tahu bahwa pengurus rumah sangatlah setia kepada keluarga Su. Mengapa dia bisa mengelabui kakek besar Su? Takdir keluarga Su sudah berakhir. Pengurus rumah berkata, "Sekalipun tidak ada Erik, cepat atau lambat keluarga Su juga akan musnah. Ini adalah takdir, tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Dibandingkan dengan itu, lebih baik mendukung Erik. Bagaimana menurutmu?" kata pengurus rumah sambil tersenyum. Haris tetaplah kaget, dia tiba-tiba menyadari bahwa pengurus rumah ini sangatlah licik, bahkan melebihi kakek besar Su. Apa yang kamu inginkan?" Haris bertanya. "Harta keluarga Su." Pengurus rumah mengelengkan kepalanya, "Sebenarnya aku sangatlah suka dengan Erik. Misiku juga hanya melindungi keselamatan kakek besar Su saja." Haris langsung mengerti, "Tuan Pengurus, maksudmu yaitu membiarkan Erik mengampuni kakek besar Su." "Maaf jika aku lancang, menurutku sangatlah susah. Erik sangatlah membenci keluarga Su. Sekali ada kesempatan dia pasti tidak akan melepaskan kakek besar Su." Bukan. Pengurus rumah berkata, "Jika ada aku, Erik tidak bisa membunuhnya." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.